outline of our team. We had 4 or 5 days more to rest and to acclimatize. Bayangkan teman-teman, pelatih Lebanon Miodrag Radulovic sampai dibuat syok dan tak percaya. Bagaimana mungkin tiket pertandingan timnas Indonesia bisa ludes hanya dalam 10 menit saja? Katanya, sepanjang karirnya di dunia sepak bola, ini adalah pemandangan yang benar-benar mustahil terjadi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa ringankan jari kalian untuk menekan tombol like, subscribe. Kita mulai dari pernyataan mengejutkan pelatih Lebanon, Miodrag Radulovic. Ia benar-benar terkejut dengan antusiasme pendukung timnas Garuda. Bagaimana tidak, tiket laga timnas Indonesia di Garuda Championship Series 2025 habis terjual hanya dalam waktu 10 menit. Menurut Radulovic, itu adalah hal mustahil yang baru pertama kali ia lihat sepanjang karir kepelatihannya. Radulovic menambahkan, fenomena ini membuktikan bahwa 90% masyarakat Indonesia adalah pecinta sepak bola sejati. Dukungan yang luar biasa dari supporter membuat atmosfer sepak bola di Indonesia begitu istimewa. Ia bahkan menyebut, apa yang terjadi di Indonesia sangat sulit ditemukan di negara lain, bahkan di kawasan Timur Tengah sekalipun. Bagi Radulovic, Indonesia kini punya nilai lebih karena hadirnya para pemain naturalisasi. Ia menyebut skuad Garuda sekarang tidak bisa dipandang remeh lagi. Bahkan, ia mengingat betul bagaimana Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi sebelumnya. Sesuatu yang dianggap mustahil, justru berhasil diwujudkan oleh timnas Garuda. Kita tahu, Arab Saudi adalah tim besar dengan segudang prestasi di Asia. Saat itu, Arab Saudi masih ditangani oleh pelatih top dunia, Roberto Mancini, sebelum akhirnya digantikan setelah kekalahan mengejutkan dari Indonesia. Bagi Radulovic, kekalahan tersebut menjadi bukti sahih bahwa timnas Garuda telah berkembang pesat. Namun, pelatih Lebanon ini tetap percaya diri. Menurutnya, meskipun Indonesia kini dilatih oleh sosok baru, Patrick Kluivert, peluang untuk menumbangkan Garuda masih terbuka lebar. Radulovic menyebut, setiap pelatih baru pasti membutuhkan waktu adaptasi. Dan di momen itulah, Lebanon ingin memanfaatkannya untuk meraih kemenangan. Sementara itu, PSSI memastikan Garuda Championship Series 2025 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ajang ini jadi bagian penting dari persiapan timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah fase berat yang akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim elit seperti Arab Saudi dan Irak. Pelatih Patrick Kluivert sendiri telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dari jumlah itu, ada 15 pemain yang berkarier di luar negeri. Nama-nama besar seperti Jai Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, dan Justin Hubner sudah dipastikan hadir memperkuat timnas Indonesia. Yang cukup menarik, Kluivert tetap memanggil Tom Haye meski saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Almere City pada akhir Juni 2025. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Haye di lini tengah timnas Indonesia, meskipun ia sedang dalam masa transisi karir. Untuk pemain dari kompetisi lokal, Kluivert juga tak lupa memasukkan nama-nama yang sudah berpengalaman. Mark Klok dari Persib Bandung kembali dipercaya, begitu juga Ricky Kambuaya dari Dewa United. Dua pilar Persija Jakarta, Jordi Amat dan Rizky Ridho, juga masuk dalam daftar. Namun, ada yang berbeda pada pemanggilan kali ini. Beberapa pemain yang biasanya langganan membela Garuda justru tidak dipanggil. Di antaranya adalah Rafael Struijk, Martin Paes, Ula Romeni, dan Ivar Jenner. Absennya keempat nama ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bisa jadi, keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain, sekaligus strategi Kluivert dalam melakukan variasi skuad. Sebab, laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon memang bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan simulasi menghadapi gaya bermain tim-tim Timur Tengah. Atmosfer stadion juga diprediksi akan sangat panas. Surabaya sebagai tuan rumah punya basis supporter yang luar biasa. Dengan tiket yang habis hanya dalam hitungan menit, bisa dipastikan Stadion Gelora Bung Tomo akan penuh sesak oleh teriakan supporter Garuda yang siap memberikan dukungan penuh. Mari kita lihat jadwal pertandingannya. Pada 2 September 2025, Kuwait akan lebih dulu berhadapan dengan Lebanon. Laga ini tentu jadi tontonan menarik karena bisa jadi pemanasan sebelum kedua tim menghadapi Indonesia. Lalu, pada 5 September 2025, giliran Indonesia menghadapi Kuwait. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan keras karena Kuwait punya tradisi kuat di sepak bola Asia, meski belakangan performanya naik turun. Puncaknya, pada 8 September 2025,
Indonesia akan berhadapan langsung dengan Lebanon. Laga ini bukan sekadar pertandingan uji coba, melainkan duel gengsi antara dua negara yang sama-sama punya ambisi besar. Bagi Indonesia, turnamen ini jadi langkah penting untuk menakar kekuatan tim sebelum menghadapi lawan sesungguhnya di kualifikasi Piala Dunia. Pada 9 Oktober 2025, Garuda akan berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi, disusul melawan Irak pada 12 Oktober. Patrick Kluivert tentu sudah menyiapkan strategi matang. Pelatih asal Belanda itu ingin memanfaatkan Garuda Championship Series untuk melihat sejauh mana kekuatan timnya, sekaligus mencari komposisi terbaik sebelum laga resmi di kualifikasi. Bukan hanya soal strategi, kehadiran pemain naturalisasi juga menjadi sorotan. Publik Indonesia percaya dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, skuad Garuda kini jauh lebih kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antusiasme supporter menjadi faktor tambahan yang membuat lawan gentar. Bayangkan, ribuan tiket habis hanya dalam 10 menit. Itu menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat terhadap timnas Indonesia. Tidak heran jika banyak pengamat sepak bola luar negeri mulai melirik Indonesia sebagai salah satu tim yang sedang bangkit di Asia. Bahkan, beberapa media Eropa sempat terkejut dengan fenomena habisnya tiket timnas Indonesia dalam waktu singkat. Sementara itu, Lebanon datang dengan motivasi besar. Mereka ingin membuktikan diri di hadapan publik Surabaya. Miodrag Radulovic menegaskan, meski ia mengagumi antusiasme supporter Indonesia, dirinya tetap yakin bisa membawa Lebanon meraih kemenangan. Komentar ini tentu menambah panas atmosfer menjelang laga. Bagi para pemain Garuda, ucapan Radulovic bisa menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan tim yang bisa diremehkan. Kita tahu, sepak bola Indonesia sedang berada di era baru. Setelah era Shin Tae-yong berakhir, kini Patrick Kluivert dipercaya untuk melanjutkan tongkat estafet. Perubahan pelatih ini akan membawa warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Kluivert sendiri sudah dikenal sebagai sosok dengan filosofi menyerang khas Belanda. Jika berhasil diterapkan dengan baik, permainan Garuda bisa lebih bertenaga, cepat, dan mematikan. Namun tentu, butuh waktu adaptasi bagi pemain untuk benar-benar menyatu dengan gaya kepelatihan Kluivert. Inilah yang coba dimanfaatkan Lebanon. Radulovic percaya, celah adaptasi ini bisa memberi keuntungan bagi timnya. Meski begitu, Indonesia tetap punya peluang besar. Dengan dukungan penuh supporter, kualitas pemain yang semakin meningkat, serta motivasi tinggi menjelang kualifikasi Piala Dunia, Garuda bisa memberi kejutan besar lagi di ajang ini. Jadi teman-teman, kita tinggal menunggu. Apakah Garuda Championship Series 2025 akan menjadi awal manis bagi era baru Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia? Atau justru jadi ajang pembuktian Lebanon di hadapan supporter fanatik Indonesia? Yang jelas, apapun hasilnya, Garuda Championship Series kali ini akan tercatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju pentas dunia. Jadi, mari kita dukung bersama, karena dengan semangat Garuda, tidak ada yang mustahil.